jasmani pada dasarnya merupakan bagian dari sistem pendidikan secara keseluruhan, bertujuan untuk mengembangkan aspek kesehatan, kebugaran jasmani, keterampilan berpikir kritis, stabilitas emosional, keterampilan sosial, penalaran dan tindakan moral melalui aktivitas jasmani dan olahraga. Mahendra 2015 halaman 12 mengemukakan bahwa definisi dari pendidikan jasmani adalah pendidikan jasmani dapat diartikan dengan berbagai ungkapan dan kalimat, namun esensinya sama yang jika disimpulkan bermakna jelas, bahwa pendidikan jasmani memanfaatkan alat fisik untuk mengembangkan kebutuhan manusia. Pengertian pendidikan jasmani sering disamakan dengan setiap usaha dan kegiatan yang mengarah pada pengembangan organ-organ tubuh manusia. Kesegaran jasmani yang kegiatan fisik dan pengembangan keterampilan. Pengertian itu memberikan pandangan yang sempit dan menyesatkan arti pendidikan jasmani yang sebenarnya. Walaupun memang benar aktivitas fisik itu mempunyai tujuan tertentu, namun karena tidak dikaitkan dengan tujuan pendidikan, maka kegiatan itu tidak mengandung unsur-unsur pedagogik. Mahendra 2015 halaman 40 mengemukakan bahwa pendidikan jasmani adalah proses pendidikan tentang melalui aktivitas jasmani, permainan dan olahraga yang terpilih untuk mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan jasmani bukan hanya merupakan aktivitas pengembangan fisik, akan tetapi harus berbeda dengan konteks pendidikan secara umum. Pendidikan jasmani terdapat disatukan pendidikan di sekolah, sebagaimana hal ini ditegaskan dalam lampiran Peraturan Materi Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi bahwa kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan pada SD atau MI dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dasar serta mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, serta percaya diri, demokratis, dan kesadaran hidup sehat. Perkembangan konsep dan istilah pendidikan jasmani dan olahraga. Pada era pendidikan jasmani 1950 sampai 1961, ini lahir landasan yuridis formal yang mengandung pendidikan jasmani, yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950, kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 12 1959 yang sebagaimana isinya berbunyi, bangsa Indonesia kuat dan sehat lahir batin. Oleh karena itu, pendidikan jasmani berkewajiban juga memajukan dan memelihara kesehatan badan, terutama dalam arti preventif dan juga secara korektif. Untuk mengawasi jalannya pendidikan jasmani tersebut, oleh pemerintah dibentuk Inspeksi Pendidikan Jasmani atau IPJ, dan untuk memenuhi kebutuhan guru didirikan Sekolah Pendidikan Guru Pendidikan Jasmani, Akademi Pendidikan Jasmani, kursus B1, B2 pada era olahraga 1962 sampai 1967. Perkembangan olahraga semakin baik dengan berbagai kebutuhan sekolah, maka SGPD digantikan dengan nama SMOA dan istilah olahraga yang digunakan. Berdasarkan perkembangan istilah yang pernah digunakan untuk kegiatan olahraga di sekolah, istilah olahraga dan pendidikan jasmani dapat ditelusuri dari sumber kepustakaan. Olahraga merupakan terjemahan dari bahasa Inggris sport, sedangkan pendidikan jasmani berasal dari physical education berdasarkan dokumen yang resmi, dan istilah pendidikan jasmani digunakan untuk kalangan pendidikan sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan olahraga untuk kegiatan di luar pendidikan yang berorientasi pada meningkatkan prestasi melalui pertandingan dan perlombaan. Untuk dapat membedakan pengertian olahraga dan pendidikan jasmani, karena dalam pengertian pendidikan jasmani mengandung unsur bermain dan berolahraga. Pengertian pendidikan jasmani dan olahraga. Pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematik melalui berbagai kegiatan jasmani untuk memperoleh pertumbuhan jasmani, kesehatan dan kesegaran jasmani, kemampuan dan keterampilan, kecerdasan dan perkembangan watak serta kepribadian yang harmonis.
dalam rangka pembentukan manusia Indonesia berkualitas berdasarkan Pancasila. Pengertian olahraga memiliki berbagai macam arti. Di bawah ini merupakan berbagai macam pengertian dari olahraga tersebut. A. Olahraga adalah proses sistematik yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong, mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmania dan rohania seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat dalam bentuk permainan, perlombaan, pertandingan, dan kegiatan jasmani yang intensif untuk memperoleh rekreasi, kemenangan, dan presentasi puncak dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas berdasarkan Pancasila. B. Olahraga adalah serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana untuk memelihara gerak atau mempertahankan hidup dan meningkatkan kemampuan gerak, meningkatkan kualitas hidup. C. Olahraga adalah suatu bentuk kegiatan jasmani yang terdapat di dalam permainan, perlombaan, dan kegiatan intensif dalam rangka memperoleh relevansi, kemenangan, dan prestasi optimal. Makna pendidikan jasmani dan olahraga. Nixon dan Konsens 1959 mengemukakan pendidikan jasmani adalah fase dari proses pendidikan keseluruhan yang berhubungan dengan aktivitas berat yang mencakup sistem otot serta hasil belajar dari partisipasi dalam aktivitas tersebut. Volter dan Eslinger Bucher 1964 mengemukakan pendidikan jasmani adalah fase pendidikan melalui aktivitas fisik. UNESCO yang tertera dalam International Care of Physical Education 1974 mengemukakan pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan seseorang sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematik melalui berbagai kegiatan jasmani dalam memperoleh peningkatan kemampuan dan keterampilan jasmani. Pertumbuhan kecerdasan dan pembentukan watak. Ateng 1983 mengemukakan pendidikan jasmani merupakan bagian integrasi dari pendidikan secara keseluruhan melalui berbagai kegiatan jasmani yang bertujuan mengembangkan individu secara organik, neuromuskuler, intelektual, dan emosional. Webster's New Collegiate Dictionary 1980 menyatakan bahwa pendidikan jasmani physical education adalah pengerjaan yang memberikan perhatian pada pengembangan fisik dari mulai latihan kalistenik, latihan untuk kesehatan, senam serta performan dan olahraga pertandingan. Ensiklopedia Indonesia menyebutkan bahwa pendidikan jasmani adalah olahraga yang dilakukan di sekolah-sekolah, terdiri dari latihan-latihan tanpa alat dan dengan alat, dilakukan di dalam ruangan dan di lapangan terbuka. Tujuan pendidikan jasmani dan olahraga. Tujuan pendidikan jasmani secara umum diklasifikasi menjadi 4 tujuan perkembangan, yaitu 1. Perkembangan fisik. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan melakukan aktivitas-aktivitas yang melibatkan kekuatan-kekuatan fisik dari berbagai organ seseorang, physical fitness. 2. Perkembangan gerak. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan melakukan gerak secara efektif, efisien, halus, indah, dan sempurna, skillful. 3. Perkembangan mental. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan berpikir dan menginterpretasikan keseluruhan pengetahuan tentang pendidikan jasmani ke dalam lingkungannya. 4. Perkembangan sosial. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan siswa dalam menyesuaikan diri pada suatu kelompok atau masyarakat. Fungsi pendidikan jasmani dan olahraga adalah A. Aspek organik, yaitu menjadikan fungsi sistem tubuh menjadi lebih baik sehingga individu dapat memenuhi tuntutan lingkungannya secara memadai serta memiliki landasan untuk mengembangkan keterampilan. Meningkatkan kekuatan, yaitu jumlah tenaga maksimum yang dikeluarkan oleh otot-otot atau kelompok otot.
meningkatkan daya tahan yaitu kemampuan otot atau kelompok otot untuk menahan kerja dalam waktu yang lama, meningkatkan daya tahan kardiovaskuler, kapasitas individu untuk melakukan aktivitas yang berat secara terus-menerus dalam waktu relatif lama, meningkatkan fleksibilitas yaitu rentang gerak dalam persediaan yang diperlukan untuk menghasilkan gerakan yang efisien dan mengurangi cedera. B. Aspek neuromuskuler, meningkatkan keharmonisan antara fungsi saraf dan otot, mengembangkan keterampilan lokomotor seperti berjalan, berlari, melompat, meloncat, meluncur, melangkah, mendorong, menderap, mencongklang, bergulir, dan menarik, mengembangkan keterampilan non-lokomotor seperti mengayun, melengok, meliuk, bergoyang, meregak, menekuk, mengantung, membongkong, mengembangkan keterampilan dasar manipulatif seperti memukul, menendang, menangkap, berhenti, melempar, mengubah arah, memantulkan, bergulir, memvoli, mengembangkan faktor-faktor gerak seperti ketetapan irama, rasa gerak, power, waktu, reaksi, kelincahan, mengembangkan keterampilan olahraga seperti sepak bola, softball, bola voli, bola basket, baseball, atletik, tenis, berlari, dan lain sebagainya, mengembangkan keterampilan rekreasi seperti menjelajah, mendaki, berkemah, berenang, dan lainnya. C. Aspek perseptual, mengembangkan kemampuan menerima dan membedakan isyarat, mengembangkan hubungan-hubungan yang berkaitan dengan tempat atau ruang, yaitu kemampuan mengenali objek yang berada di depan, belakang, bawah, sebelah kanan, atau sebelah kiri dari dirinya, mengembangkan koordinasi gerak visual, yaitu kemampuan mengkoordinasikan pandangan dengan keterampilan gerak yang melibatkan tangan, tubuh, dan atau kaki, mengembangkan keseimbangan tubuh statis dinamis, yaitu kemampuan mempertahankan keseimbangan statis dan dinamis, mengembangkan dominasi, yaitu konsistensi dalam menggunakan tangan atau kaki kanan kiri dalam melempar atau menendang, mengembangkan lateralitas, yaitu kemampuan membedakan antara sisi kanan atau sisi kiri tubuh dan di antara bagian dalam kanan atau kiri tubuhnya sendiri, mengembangkan image tubuh, body image, yaitu kesadaran bagian tubuh atau seluruh tubuh dan hubungannya dengan tempat atau ruang. D. Aspek kognitif, mengembangkan kemampuan menggali, menemukan sesuatu, memahami, memperoleh pengetahuan dan membuat keputusan, meningkatkan pengetahuan peraturan permainan, keselamatan, dan etika, mengembangkan kemampuan penggunaan strategi dan teknik yang terlibat dalam aktivitas terorganisasi, meningkatkan pengetahuan bagaimana fungsi tubuh dan hubungannya dengan aktivitas jasmani, menghargai kinerja tubuh, penggunaan pertimbangan yang berhubungan dengan jarak, waktu, tempat, bentuk, kecepatan, dan area yang digunakan dalam mengimplementasikan aktivitas dan dirinya, meningkatkan pemahaman tentang memecahkan problem-problem perkembangan melalui gerakan. Aspek sosial, menyesuaikan diri dengan orang lain dan lingkungan di mana berada, mengembangkan kemampuan membuat pertimbangan dan keputusan dalam situasi kelompok, belajar berkomunikasi dengan orang lain, mengembangkan kemampuan bertukar pikiran dan mengevaluasi ide dalam kelompok, mengembangkan kepribadian, sikap, dan nilai agar dapat berfungsi sebagai anggota masyarakat, mengembangkan rasa memiliki dan rasa diterima di masyarakat,
mengembangkan sifat-sifat kepribadian yang positif, belajar menggunakan waktu luang yang konstruktif, mengembangkan sikap yang mencerminkan karakter moral yang baik. Aspek emosional. Aspek emosional yaitu mengembangkan respon yang sehat terhadap aktivitas jasmani, mengembangkan reaksi yang positif sebagai penonton, melepas ketegangan melalui aktivitas fisik yang tepat. Perbedaan makna pendidikan jasmani dan olahraga. Makna pendidikan jasmani. Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani. Makna olahraga. Dalam pengertian olahraga, yakni mempunyai makna yang berbeda. Di bawah ini adalah makna olahraga yang berbeda, yaitu olahraga merupakan sebuah proses sistematis yang memungkinkan semua kegiatan atau perusahaan untuk mendukung pengembangan serta potensi fisik dan spiritual individu atau anggota masyarakat melalui permainan, kompetisi, atau perlombaan dan aktivitas fisik yang intens untuk mencapai relaksasi kinerja tertinggi dan kinerja tertinggi untuk mencapai kinerja. Konteks dasar masyarakat Indonesia yang menang atas dasar Pancasila. Olahraga yakni merupakan dalam suatu seperangkat latihan fisik sebagai rutin dan digunakan untuk terus bergerak, untuk tetap hidup, dan untuk meningkatkan mobilitas, untuk meningkatkan kualitas hidup. Olahraga merupakan bentuk aktivitas fisik terkait dengan perlombaan, permainan, dan aktivitas intens untuk menjadi relevan melalui kemenangan dan kinerja optimal.